Hai semuanya, assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di video reaction kali ini guys. Oke, semoga kalian sehat-sehat semuanya. Oke guys, seperti biasa nih, kali ini saya mau react lagi ya videonya tentang ini guys, sawit Indonesia naik kelas lagi. Nah ini dia ya, bukan sekadar minyak sawit. Nah kini juga sudah mulai transformasi menjadi produk bernilai tinggi ya, yang mampu bersaing di pasaran premium dunia. Nah ini dia sawit Indonesia guys. Nah jangan lama-lama lagi, apa kata kalau kita tengok videonya seperti apa. Let's go guys. Selama ini, ketika kita mendengar kata minyak sawit, sebagian besar dari kita mungkin langsung membayangkan sesuatu yang sangat sederhana. Sebuah produk massal, murah, dan identik dengan kebutuhan dapur sehari-hari. Tidak ada kesan istimewa, tidak ada nilai eksklusif, dan seolah tidak memiliki keunggulan yang patut dibanggakan. Minyak sawit dipersepsikan sebagai komoditas biasa, bahkan cenderung dipandang sebelah mata jika dibandingkan dengan minyak nabati lain seperti minyak zaitun atau minyak bunga matahari. Namun, apakah persepsi tersebut benar? Atau justru selama ini kita telah keliru dalam memahami potensi sebenarnya dari minyak sawit? Jika kita menelusuri lebih dalam, akan terlihat bahwa masalah utama bukan terletak pada kualitas minyak sawit itu sendiri, melainkan pada cara dunia memandangnya. Selama bertahun-tahun minyak sawit di pasar global dikenal dengan istilah crude palm oil atau CPO. Kata crude yang berarti mentah atau kasar secara tidak langsung membentuk citra bahwa produk ini belum sempurna, belum bernilai tinggi, dan berada di bawah standar minyak lainnya. Padahal jika kita berpikir secara objektif, hampir semua minyak nabati melalui tahap awal dalam bentuk mentah sebelum diproses lebih lanjut. Minyak kedelai, minyak bunga matahari, hingga minyak zaitun pun memiliki fase awal yang serupa. Namun, hanya minyak sawit yang secara luas dilabeli dengan istilah crude dalam komunikasi publik. Tanpa disadari, istilah ini telah membangun persepsi global bahwa minyak sawit adalah produk kelas 2. Ironisnya, fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Minyak sawit merupakan tulang punggung industri minyak nabati dunia. Diperkirakan sekitar 35 hingga 40% kebutuhan minyak nabati global dipenuhi oleh sawit. Artinya, hampir setengah dunia bergantung pada komoditas ini. Tidak hanya itu, dari sisi produktivitas, kelapa sawit jauh lebih unggul dibandingkan tanaman penghasil minyak lainnya. Dalam 1 hektar lahan, sawit mampu menghasilkan minyak dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan kedelai atau bunga matahari. Keunggulan ini seharusnya menjadi kekuatan utama. Dengan lahan yang lebih efisien, produksi yang lebih tinggi, dan permintaan global yang stabil, minyak sawit memiliki fondasi yang sangat kuat untuk menjadi komoditas unggulan bernilai tinggi. Namun kenyataannya, citra yang melekat masih belum berubah secara signifikan. Disinilah sebuah gagasan besar mulai muncul. Sebuah pendekatan baru yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada perubahan cara pandang dunia terhadap minyak sawit. Gagasan ini melahirkan konsep baru yang dikenal sebagai DPMO atau Genius Palm Mesocarp Oil. Sebuah nama yang tidak hanya terdengar lebih modern dan premium, tetapi juga mencerminkan transformasi nilai yang ingin dicapai. Perubahan ini bukan sekedar pergantian istilah. Ini adalah strategi repositioning yang bertujuan mengangkat minyak sawit dari sekedar bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi dengan kualitas yang terjaga. Dalam dunia industri, persepsi memiliki peran yang sangat penting. Produk yang sama dapat memiliki nilai yang sangat berbeda hanya karena cara penyajiannya, cara pengolahannya, dan bagaimana ia diposisikan di pasar. Namun perubahan ini tidak hanya berhenti pada aspek branding. Perubahan yang sesungguhnya didorong oleh kemajuan teknologi. Melalui kerjasama antara Indonesia dan China, dikembangkan sebuah metode pengolahan baru yang dikenal sebagai dry process atau pengolahan kering. Teknologi ini membawa pendekatan yang berbeda dibandingkan proses konvensional yang selama ini digunakan. Pada metode konvensional, proses pengolahan minyak sawit umumnya melibatkan suhu tinggi dan tahapan yang panjang, yang pada akhirnya menyebabkan banyak kandungan nutrisi penting hilang. Sebaliknya, teknologi dry process dirancang untuk mempertahankan kualitas alami dari minyak sawit. Hasilnya sangat signifikan, di mana hingga 98% kandungan nutrisi penting dapat dipertahankan.
Angka ini bukan sekedar peningkatan kecil, melainkan lompatan besar yang mengubah nilai produk secara keseluruhan. Dengan kandungan nutrisi yang tetap terjaga, minyak sawit tidak lagi hanya berfungsi sebagai bahan masakan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk masuk ke industri kesehatan dan kecantikan. Salah satu kandungan penting yang menjadi sorotan adalah tocotrienol. Senyawa ini merupakan bagian dari keluarga vitamin E, namun dengan karakteristik yang lebih unggul dibandingkan bentuk vitamin E yang umum dikenal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tocotrienol memiliki kemampuan perlindungan sel yang lebih kuat, serta potensi manfaat dalam menjaga kesehatan jantung dan memperlambat proses penuaan. Dengan kandungan seperti ini, minyak sawit memiliki peluang untuk masuk ke pasar yang selama ini didominasi oleh produk-produk premium. Industri suplemen kesehatan, kosmetik, hingga nutrasetikal menjadi target baru yang sangat menjanjikan. Di pasar ini, harga tidak lagi ditentukan oleh seberapa murah suatu produk, melainkan oleh seberapa besar nilai yang ditawarkan. Perubahan ini membawa implikasi yang sangat besar. Ketika minyak sawit berhasil memasuki segmen premium, maka struktur harga akan berubah secara drastis. Produk yang sebelumnya dijual dengan margin tipis berpotensi memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi. Bahkan, dalam kondisi tertentu, minyak sawit dapat bersaing dengan minyak zaitun yang selama ini dikenal sebagai produk kelas atas. Bagi Indonesia, situasi ini membuka peluang yang sangat strategis. Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi yang sangat kuat untuk memimpin transformasi ini. Posisi yang Selama terkuat ini, nilai ekspor minyak sawit Indonesia telah mencapai puluhan miliar dolar setiap tahun. Namun, nilai tersebut sebagian besar masih berasal dari volume, bukan dari nilai tambah produk. Jika transformasi menuju produk bernilai tinggi berhasil dilakukan, maka potensi peningkatan pendapatan akan sangat besar. Tidak hanya dari peningkatan harga, tetapi juga dari diversifikasi produk yang dihasilkan. Minyak sawit dapat diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari bahan farmasi, kosmetik, hingga biofuel dan bioplastik yang ramah lingkungan. Perkembangan ini Oke guys, begitulah deh ya, sawit Indonesia semakin naik kelas nih. Nah, bikin dunia semakin kaget ya. Apa tuh namanya? Kemajuannya ekspor sawit Indonesia nih memang benar-benar mempengaruhi global dunia ya guys. Jadi itulah deh ya videonya tentang ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen juga. Jumpa di next video. Assalamualaikum.